Bab kompromi terbesar. Sofia mencoba menghibur keponakannya, pangeran dari Kekaisaran Washington. Saat dia melihat Kapten Hancho datang untuk melindunginya dan Agustus dengan begitu banyak penjaga, dia merasakan bahwa itu semuanya tidak sesederhana itu. Di antara keluarga kerajaan, semua faksi bersekongkol melawan satu sama lain, beralih ke penipuan dan penipuan. Tapi Sofia tidak menyangka ada orang yang mencoba membunuh mereka. Meski terlahir dari keluarga kaya dan berpengaruh, kekayaan dan kekuasaan keluarganya sama sekali tidak sebanding dengan keluarga Washington. Dia hanya seorang wanita dengan kekuatan terbatas. Bahkan Kapten Hancho dan para penjaga elit itu tidak mampu menahan musuh, apalagi Sofia. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dan tidak ada tempat untuk lari. Daripada terbunuh dalam pelarian, lebih baik tinggal di sini. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah menggunakan tubuhku sebagai penghalang terakhir untuk melindungi Agustus dari serangan musuh. Adapun apakah dia bisa mencapai kerajaan hidup-hidup, berhasil naik takhta, dan membuat prestasi yang tak tertandingi, itu semua tergantung pada takdirnya sendiri. Bagaimanapun, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Pikir Sofia dalam hati. Kemudian, dia memeluk Agustus dengan erat dan turun ke lantai. Namun, dia tidak tahu bahwa Spirit Breaking Arrows itu sangat kuat. Jika dia ditusuk oleh Spirit Breaking Arrow, Agustus juga tidak akan selamat dari serangan itu. Di luar gerbong, dengan kekuatan terakhirnya, Kapten Hancho terus menggunakan pedangnya dalam upaya untuk memblokir serangan Spirit Breaking Arrows tersebut. Tidak diragukan lagi, itu adalah usaha yang benar-benar sia-sia. Jika ada 5 petarung lain yang bisa menandinginya dalam kekuatan, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk memblokir serangan semua Spirit Breaking Arrows. Tapi Kapten Hancho tidak bisa melakukannya sendiri. Pada saat ini, penjaga lainnya juga beraksi. Pada akhirnya, mereka telah melakukan semua yang mereka bisa, namun mereka hanya menghentikan sepertiga dari Spirit Breaking Arrows itu menyerang kereta tempat Sofia dan Agustus berada. Kapten Hancho menyaksikan tanpa daya ketika ratusan Spirit Breaking Arrows yang tersisa mencapai targetnya, serta 2 gerbong lainnya di mana para pelayan itu berada. Karena musuh tidak dapat menentukan kereta mana yang ditumpangi Sofia dan Agustus, mereka hanya dapat menargetkan ketiga gerbong. Kapten Hancho benar-benar kelelahan sekarang. Dia telah mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan Spirit Breaking Arrows, tetapi tidak berhasil. Musuh datang dengan persiapan yang baik kali ini. Mereka telah menggunakan lebih banyak bahan bela diri dalam serangan ini daripada gabungan puluhan serangan sebelumnya. Saat beberapa Spirit Breaking Arrows telah menembus gerbong dan hendak mengenai Sofia, mereka tiba-tiba menghentikan langkah, tergantung di udara. Tidak hanya Spirit Breaking Arrows itu berhenti bergerak, tetapi segala sesuatu di sekitarnya, termasuk orang-orang, hewan, serangga, dan sebagainya, juga tidak bergerak. Seolah-olah waktu telah ditunda sementara. Seluruh dunia berdiri diam pada saat itu. Tiba-tiba, sesosok tubuh perlahan berjalan menuju medan perang. Itu tidak lain adalah Dominic, yang telah berjalan setelah mereka sepanjang jalan dari dunia spiritual. Dia sekarang satu-satunya yang bergerak di medan perang. Dia langsung masuk ke gerbong dan melihat seorang wanita cantik menggendong seorang anak laki-laki dekat di pelukannya. Puluhan mata panah hendak menusuk wanita cantik itu, serta anak kecil di pelukannya. Melihat itu, ia menghela napas lega. Untungnya, dia datang tepat waktu. Jika tidak, dia akan menyesali kematian Sofia dan Agustus. Orang biasa akan segera hancur setelah terkena begitu banyak Spirit Breaking Arrows. Dan meskipun Dominic adalah kaisar prasurga dan memiliki pengobatan tradisional, dia tidak akan bisa menyelamatkan Sofia atau Agustus jika itu terjadi. Mereka yang belum memiliki vitalitas tidak dapat dihidupkan kembali setelah tubuh fisik mereka dihancurkan, sementara mereka yang memiliki vitalitas akan memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Dominic mengambil salah satu Spirit Breaking Arrows dan menguranginya menjadi abu dalam sekejap mata. Spirit Breaking Arrows adalah senjata yang tak terhentikan bagi Kapten Hancho dan para penjaga itu, sementara mereka tidak ada Dominic. Setelah memeriksa untuk melihat bahwa semuanya baik-baik saja, Dominic pergi. Setelah beberapa saat, semuanya di sana kembali normal. Namun, semua Spirit Breaking Arrows yang telah terbang di udara jatuh ke tanah. Semua orang yang hadir menjadi bodoh dengan apa yang mereka lihat. Apa yang terjadi? Mengapa Spirit Breaking Arrows ini jatuh ke tanah tiba-tiba? Ini benar-benar menakjubkan. Mereka berpikir sendiri, karena tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sebenarnya, otak mereka untuk sementara berhenti berfungsi saat itu. Lady Evans, Tuan Agustus, kamu baik-baik saja? Kapten Hancho berteriak segera setelah dia pulih dari keterkejutannya. Dia pertama kali perlu memastikan bahwa Sofia dan Agustus aman. Bagaimanapun, ini terkait erat dengan takdir dia dan para penjaga itu. Setelah mendengar kata-kata Kapten Hancho, Sofia perlahan mengangkat kepalanya. Dia benar-benar bingung saat melihat puluhan Spirit Breaking Arrows di sekelilingnya. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Mengapa anak panah ini tiba-tiba menghentikan langkah mereka?
Apakah Agustus ditakdirkan untuk menjadi raja berikutnya dari Kekaisaran Washington? Lady Luck tersenyum pada kita. Saat memikirkan hal itu, mata Sophie cerah dan bersemangat. Dalam dekade terakhir, dia telah merawat dan menginstruksikan Agustus. Lebih dari sekali dia mengatakan bahwa dia sangat cerdas. Belum pernah ada anak berusia 10 tahun yang berpengetahuan luas seperti Agustus. Dia ditakdirkan untuk menjadi raja berikutnya dari Kekaisaran Washington. Dia ditakdirkan untuk menjadi hebat. Sophia berpikir sendiri. Kami baik-baik saja, Kapten Hancho. Dia menjawab. Setelah mendengar kata-katanya, Kapten Hancho dan para penjaga yang masih hidup itu semua tersenyum dan menenangkan diri. Terlepas dari apa yang baru saja terjadi, semuanya akan baik-baik saja selama Sophia dan Agustus masih hidup. Haha, bersemangatlah, teman-teman. Lady Luck tersenyum pada kita hari ini. Aku punya alasan untuk yakin dengan kemenangan kita. Ayo kita musnahkan mereka. Kapten Hancho tertawa keras. Para penjaga sekarang penuh dengan kekuatan lagi. Mereka segera bergegas masuk ke dalam hutan lebat untuk mencari musuh yang tersembunyi. Mereka secara naluriah merasa bahwa sesuatu pasti baru saja terjadi, tetapi mereka tidak dapat mengingat apapun tentang itu. Seperti yang baru saja dikatakan Kapten Hancho, Lady Luck memang tersenyum pada mereka. Mereka harus memanfaatkan kesempatan itu. Musuh yang tersembunyi di hutan lebat tidak tahu apa yang sedang terjadi. Biasanya, tidak ada yang bisa bertahan dari serangan ratusan Spirit Breaking Arrows. Namun, Spirit Breaking Arrows itu telah diblokir dari maju oleh kekuatan misterius. Musuh telah menghabisi Spirit Breaking Arrows terakhir mereka. Adapun anak panah biasa itu, mereka bahkan tidak bisa menembus gerbong, apalagi mengenai target. Tampaknya kemungkinannya sangat menguntungkan Kapten Hancho sekarang. Sebagai pejuang elit, Kapten Hancho telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, dia adalah seorang prajurit berpengalaman. Dia berspekulasi bahwa musuh mungkin telah melakukan perlawanan putus asa terakhir sekarang. Sekarang musuh telah menghabiskan Spirit Breaking Arrows mereka, Kapten Hancho tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia akan memusnahkan mereka semua. Musuh kita sudah kehabisan Spirit Breaking Arrows. Hanya tinggal di sini untuk melindungi Lady Evans dan Tuan Agustus. Aku akan pergi membunuh semua bajingan itu. Dengan kata-kata itu, Kapten Hancho bergegas ke hutan lebat di dekatnya. Sebagian besar Spirit Breaking Arrows telah ditembakkan dari arah itu, jadi dia menduga itu pasti benteng musuh. Sesaat kemudian, rentetan tangisan melengking datang dari hutan lebat. Tanpa Spirit Breaking Arrows, musuh-musuh itu bukan tandingan Kapten Hancho. Kapten Hancho menebas musuh dengan pedangnya, langsung mengambil nyawa beberapa atau bahkan puluhan musuh. Hasil dari pertempuran adalah kesimpulan terdahulu. Namun, saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di hutan lebat. Misi telah gagal. Ada orang yang sangat kuat yang diam-diam menjaga target. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Karena ratusan Spirit Breaking Arrows semuanya meleset dari target, musuh berpikir bahwa itu Agustus diam-diam dijaga oleh seorang pejuang yang sangat kuat. Setelah mendengarnya, Kapten Hancho tertawa mencemooh. Apakah kamu pikir kamu memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Ayo, teman-teman. Hancurkan semua bajingan ini. Mereka berada di ujung tali mereka. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia berlari menuju tempat suara baru saja datang. Tangisan melengking terus datang dari hutan lebat. Setelah beberapa saat, Kapten Hancho, berlumuran darah, kembali dengan penjaga yang masih hidup. Sebagian besar pasukan musuh telah terbunuh oleh mereka dalam pertempuran ini. Tetapi beberapa dari mereka telah melarikan diri. Tentu saja, tim Kapten Hancho juga mengalami kerugian besar. Sepertiga dari penjaga, yang semuanya elit-elit, telah tewas dalam pertempuran. Lady Evans, Tuan Agustus, kami membunuh lebih dari setengah pasukan musuh, tetapi sisanya telah melarikan diri. Kami terluka parah dalam pertempuran, dan aku tidak membawa penjaga untuk mengejar musuh yang tersisa karena aku takut itu akan menjadi tabir asap untuk memancing kami pergi. Kata Kapten Hancho dengan hormat sambil berdiri di luar gerbong. Terima kasih atas usahamu, Kapten Hancho. Aku yakinkan kamu bahwa semua kerja keras kamu akan terbayar ketika kita mencapai kerajaan. Kamu akan menikmati kekayaan besar dan posisi yang tinggi. Terdengar suara Sophia dari gerbong. Ini adalah kesenangan kita dan tugas kita untuk melakukan itu. Kami sangat menyesal bahwa kamu berada dalam bahaya besar sekarang. Kata Kapten Hancho. Biarkan masa lalu berlalu. Aku tahu kamu mencoba yang terbaik untuk melindungi kita. Jika bukan karena kalian semua, Agustus dan aku tidak akan hidup sekarang. Terima kasih sudah begitu sabar, Lady Evans. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu ingin berangkat sekarang juga, atau setelah istirahat? Kapten Hancho bertanya. Istirahatlah dan obati lukamu sebelum kita berangkat lagi. Jawabnya. Ya, Nyonya Evans. Kemudian para penjaga yang masih hidup mulai merawat luka mereka. 2 jam kemudian,
di bawah pimpinan Kapten Hancho, tim terus menuju kerajaan Kekaisaran Washington. Tiba-tiba, Kapten Hancho, yang memimpin, melihat sesosok tubuh tidak jauh menghalangi jalan mereka ke depan. Saat menghampiri sosok tersebut, ia mendapati jika pemuda itulah yang tempo hari menghalangi jalan mereka. Pada saat itu, Kapten Hancho telah memberikan Dominic sejumlah uang untuk membuatnya keluar dari jalan mereka. Dia bertanya-tanya mengapa pemuda ini menghalangi mereka lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin terbunuh, Bung? Kapten Hancho bertanya Dominic. Sepertinya dia ingin mendapatkan pistol dan meniup Dominic pergi, karena ia berpikir bahwa Dominic adalah mata-mata untuk perampok. Berdiri di tengah jalan, Dominic berpikir dalam hati. Jika bukan karena aku, tidak ada dari kalian yang masih hidup sekarang. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Tentu saja, Dominic bukan orang yang berpikiran sempit. Sekarang dia ingin menyembunyikan identitasnya. Dia tidak bisa menyalahkan Kapten Hancho atas sikap buruknya terhadapnya. Bisa tolong biarkan aku menumpang, Pak? Dominic berkata dengan sopan. Ya, sepertinya kamu cukup ulet. Apakah kamu berpikir bahwa kita sekarang begitu lelah bahwa kita tidak cocok untuk kamu? Minggir, atau aku akan membunuhmu tepat di tempatmu berdiri. Cibir Kapten Hancho, siap menebas Dominic dengan pedangnya. Tunggu sebentar ya, Pak. Tolong percayalah, maksudku kamu tidak membahayakan. Kata Dominic dengan senyum masam sambil menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin pemuda sepertimu berjalan sendirian di hutan belantara dan tidak terluka. Selain itu, kamu bergerak lebih cepat dari kami. Jadi bagaimana aku bisa percaya apa yang kamu katakan? Tampaknya Dominic tidak punya pilihan selain untuk mengekspos sebagian dari kekuatannya untuk membuat Kapten Hancho menerimanya. Selama dia menunjukkan bahwa dia lebih kuat dari Kapten Hancho, tidak ada yang berani mengusirnya. Saat Dominic hendak mengatakan sesuatu, suara Sophie tiba-tiba datang dari gerbong. Apa yang terjadi, Kapten Hancho? Lady Evans, pemuda ini ada di sini lagi, menghalangi kami. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Jawab Kapten Hancho dengan hormat. Dengan kata-kata itu, dia akan menggunakan kekuatan untuk mengusir Dominic. Jika Dominic bersikeras tinggal di sini, maka dia akan mengulitinya dengan pedangnya. Untuk mengawal Sophia dan Agustus dengan aman ke kerajaan, dia selalu harus waspada terhadap potensi ancaman. Namun, sebelum sempat mengambil tindakan, suara Sophia kembali terdengar di dalam gerbong. Bawa saja dia bersama kami, Kapten Hancho. Kapten Hancho penuh kebingungan saat mendengar kata-katanya. Aku pasti salah dengar. Bagaimana mungkin Lady Evans mengizinkan orang asing pergi bersama kita? Dia berpikir sendiri. Jadi dia bertanya. Maaf, Lady Evans, aku melewatkan itu. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Bawa pemuda itu bersama kami. Ulang Sophia. Tapi Nona, kami tidak tahu apa identitasnya. Bagaimana jika dia menyakitimu dan Tuan Agustus? Dia tidak terlihat seperti orang baik. Kapten Hancho mencoba membujuknya. Dominic benar-benar kesal dengan kata-kata Kapten Hancho. Lagi pula, jika bukan karena dia, mereka tidak akan hidup sekarang. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu, Tuan? Bagaimana kamu bisa memutuskan sesuka hati bahwa aku orang jahat? Dominic membalas. Beraninya kamu menginterupsiku? Kapten Hancho memelototinya, memerah karena marah. Kapten Hancho, bawa dia bersama kami dan lakukan apa yang aku katakan. Suara Sophia kembali terdengar dari gerbong. Kapten Hancho tahu bahwa dia telah mengambil keputusan dan tidak mungkin membujuknya. Jadi dia tidak punya pilihan selain menjawab. Ya, Nona. Lalu ia melemparkan tatapan sengit Dominic dan memperingatkan dia. Sekarang Lady Evans mengizinkanmu ikut dengan kami karena kebaikan, sebaiknya kamu bersikap baik. Aku akan memenggal kepalamu jika kamu berani melakukan trik apapun. Percaya deh sama aku, Pak. Maksudku kamu tidak ada salahnya. Jawab Dominic sambil tersenyum. Kapten Hancho mendengus menghina dan berkata. Kamu tidak punya pilihan selain berjalan di belakang. Aku akan mengatur seseorang untuk mengawasimu. Jika kamu ditemukan mencurigakan, kamu akan segera dikeluarkan dari tim atau dibunuh di tempat. Kapten Hancho, masih ada kursi yang tersedia di sini. Kita bisa berbagi kereta dengannya. Saran Sophia. Kapten Hancho terkejut mendengar kata-katanya. Dia bergegas membujuknya. Kamu tidak bisa melakukan itu, Nona. Kami tidak tahu identitasnya. Bagaimana jika dia mencoba menyakitimu di gerbong? Aku takut akan terlambat untuk merasakan bahayanya kalau begitu. Dominic berjalan di belakang adalah kompromi terbesar yang bisa dia buat. Jadi, bagaimana ia bisa setuju untuk membiarkan Dominic berbagi kereta dengan Sophia dan Agustus? Meskipun Dominic tampak seperti anak kaya yang berkeliling daripada orang jahat, Kapten Hancho masih waspada terhadapnya. Lagi pula, tidak ada yang bisa sepenuhnya memahami perasaan terdalam orang lain.
Lakukan saja seperti yang aku katakan, Kapten Hancho. Maaf, Nyonya. Aku akan mengambil perintah kamu pada segala sesuatu yang lain, tapi tidak pada ini. Ini menyangkut keselamatan kamu dan Tuan Agustus. Maafkan aku karena tidak mematuhi perintahmu kali ini. Untuk pertama kalinya, Kapten Hancho menolak mematuhi Sofia. Jika sesuatu terjadi pada Sofia dan Agustus, dia dan anak buahnya akan tahu nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kapten Hancho, terima kasih atas perhatianmu tentang keselamatan kami. Tapi, ingat bahwa itu kamu hanya penjaga setelah semua. Yang perlu kamu lakukan adalah melaksanakan perintahku. Aku akan tanggung semua akibatnya. Ucap Sofia tegas. Setelah mendengar kata-katanya, Kapten Hancho membeku karena terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah pertama kalinya Sofia berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Jelas, kali ini dia marah. Agustus akan mewarisi tahta setelah mereka mencapai kerajaan dengan aman. Dan saat itu, Sofia pasti akan menikmati status tinggi di Kekaisaran Washington. Saat memikirkan hal itu, Kapten Hancho sama sekali tidak berani menyinggungnya. Tapi dia tidak tahu mengapa dia memarahinya karena seorang pemuda aneh. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengawal Sofia dan Agustus ke kerajaan. Dia hampir terbunuh dalam pertempuran sengit barusan. Kapten Hancho memandang Dominic, bertanya-tanya apakah orang ini memiliki beberapa efek magis pada Sofia. Ia harus mengakui bahwa Dominic tampan, kuat, dan sangat maskulin. Apakah Lady Evans jatuh cinta dengan orang ini? Itu tidak mungkin. Dia berada di kereta sepanjang waktu dan tidak pernah bertemu orang ini sebelumnya. Selain itu, dia adalah wanita raja. Kapten Hancho berpikir sendiri. Meskipun raja sekarang sakit parah dan tidak akan hidup lama, Kapten Hancho, sebagai pengikut terpercaya raja, tidak akan pernah membiarkan pria lain mengambil wanitanya. Namun, Kapten Hancho tidak tahu bahwa Sofia bukanlah ibu Agustus. Ibu Sofia dan Agustus adalah saudara kembar, jadi mereka mirip. Menurut potret Ibunda Agustus, yang telah digambar oleh raja, Kapten Hancho mengira Sofia sebagai wanita yang telah melahirkan seorang putra bagi raja. Untuk menemani Agustus ke kerajaan dan merawatnya di sepanjang jalan, Sofia tidak memilih untuk mengidentifikasi dirinya. Karena alasan inilah Kapten Hancho memanggilnya Lady Evans dan mematuhi semua perintahnya. Jika dia tahu bahwa Sofia hanyalah bibi Agustus, dia tidak akan mengikuti semua perintahnya. Dia tentu saja akan memperlakukannya dengan rasa hormat yang pantas diterimanya. Orang-orang dari status yang berbeda menikmati perlakuan yang berbeda. Ketika Agustus menjadi raja berikutnya dari Kekaisaran Washington, ibunya akan menjadi janda permaisuri. Namun, bibinya akan diperlakukan berbeda. Nyonya, ini menyangkut keselamatanmu dan Tuan Agustus. Aku menyarankan kamu untuk berpikir dengan hati-hati. Ia mencoba membujuk Sofia agar berubah pikiran. Jangan khawatir, Kapten Hancho. Aku punya rencanaku sendiri. Lakukan saja tugasmu. Aku jamin semua kerja kerasmu akan terbayar saat kita sampai di kerajaan. Jawabnya. Kapten Hancho menghela napas dengan kepasrahan yang mendalam. Ia tak berani menyinggung Sofia, perempuan yang sebentar lagi akan menjadi janda permaisuri. Karena Agustus masih kecil, ketika dia naik takhta, janda permaisuri pasti akan bertindak atas namanya dalam semua urusannya. Agar tidak menyinggung perasaannya, Kapten Hancho tidak punya pilihan selain menyetujui permintaannya. Kamu menelpon Dominic? Apakah itu nama kamu? Kapten Hancho bertanya. Iya. Dominic memberinya senyum. Kamu beruntung, Dominic. Demi kebaikan, Lady Evans bersedia berbagi keretanya denganmu. Jadi, cepat dan masuk ke dalam. Tapi, sebagai kapten penjaga, aku harus mengingatkan kamu sekali lagi, berperilaku sendiri. Kalau tidak, aku akan memenggal kepalamu. Kapten Hancho memperingatkan. Aku akan mengingatnya, Sir. Jawab Dominic dengan seringai lebar. Dengan kata-kata itu, Dominic berjalan menuju gerbong. Ketika dia melewati Kapten Hancho, dia bisa merasakan bahwa pria ini bermaksud membunuhnya. Dominic tahu bahwa dibandingkan dengan orang lain di planet ini, Kapten Hancho adalah seorang ahli dengan pengalaman tempur yang kaya. Hampir semua orang di seluruh peradaban tidak cocok untuk Dominic, apalagi orang-orang di planet ini. Mengabaikan permusuhan Kapten Hancho terhadapnya, Dominic langsung pergi ke kereta di mana Sofia berada dan masuk tanpa ragu-ragu. Niat awalnya adalah memiliki seseorang untuk diajak mengobrol. Setelah berjalan sendirian selama lebih dari setengah tahun, dia diliputi oleh perasaan kesepian yang kuat. Setelah pertemuan singkat, dia agak tertarik pada Sofia, jadi dia mengejar mereka dan membantu mereka keluar dari masalah. Jika bukan karena apa yang dia katakan kepadanya pada pertemuan pertama, Dominic akan pergi. Lagi pula, cukup mudah untuk memiliki seseorang yang mengobrol dengan di planet ini, bukan? Jika Dominic pergi, Kapten Hancho dan anak buahnya akan kalah dalam pertempuran sekarang, dan Sofia dan Agustus akan mati. Dengan takdir yang aneh, mereka semua diselamatkan oleh Dominic. Lady Luck tampaknya berada di pihak Agustus. Begitu Dominic memasuki kereta,
dia melihat seorang wanita cantik menggendong seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Senang bertemu denganmu, Nyonya!" Dominic menyambutnya dengan senyuman. "Tuan Louis, silakan duduk." Sophie menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Terima kasih, Lady Evans." Dominic tidak berdiri di upacara dan duduk tepat di seberang mereka. Setelah dia duduk, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Sophie yang cantik memimpin untuk bertanya. "Tuan Louis, kamu mau kemana?" "Oh." Pertanyaan ini membingungkan Dominic. "Aku mau kemana? Aku menuju ke peradaban tingkat 9, domain spiritual." Tapi itu bukan jawaban yang bagus. Jika dia mengatakan itu dengan lantang, dia akan menakuti orang sampai mati. "Bahkan, aku tidak punya tujuan. Aku mengambil langit sebagai selimutku, bumi sebagai tempat tidurku, dan 4 lautan sebagai rumahku. Kemanapun takdir membawaku adalah kemana aku akan pergi." Jawabnya sok tenang. "Tuan Louis begitu riang. Itu membuat aku iri." Sophia memujinya. "Apa yang membuat iri?" "Terus terang, aku hanya gelandangan yang tidak bisa dibandingkan dengan orang besar sepertimu." Dominic menertawakan dirinya sendiri. "Tuan Louis, apa yang kamu katakan salah? Setiap orang memiliki cara hidup mereka sendiri. Apa yang kamu lihat dan dengar mungkin tidak benar. Tembakan besar memiliki kekhawatiran mereka, dan orang biasa memiliki kebahagiaan mereka. Tembakan besar mungkin tidak sebahagia orang biasa. Orang biasa ingin menjadi orang besar, tetapi beberapa orang besar juga hanya ingin kembali ke kehidupan normal mereka." Baiklah, baiklah. Aku setuju denganmu." Dominic mengangguk. "Tuan Louis, aku hanya seorang wanita dan tidak mengerti apa-apa. Aku hanya memberikan 2 senku." Katanya rendah hati. "Nyonya, kamu terlalu bersahaja. Kata-katamu lebih berwawasan dari kebanyakan orang. Tuan Louis, dari mana saja kamu? Bisa kamu beritahu aku?" "Sejujurnya, meskipun aku lebih tua darimu, aku belum pernah kemana-mana." "Kalau begitu, Nyonya, kamu telah melewatkan terlalu banyak hal menarik. Seperti kata pepatah, lebih baik melakukan perjalanan ribuan mil daripada membaca ribuan buku. Jika kamu punya waktu, kamu harus pergi keluar untuk melihat dan memperluas pengalaman kamu. Apa yang kamu lihat di buku tidak akan terasa nyata seperti apa yang kamu lihat secara langsung." "Tuan Louis benar. Sayang sekali aku belum pernah bepergian sebelumnya, dan aku tidak akan punya waktu di masa depan." Sophie menghela napas. Dia tahu betul bahwa begitu dia memasuki kerajaan, akan sulit baginya untuk pergi lagi. Di masa depan, kemanapun dia pergi, akan ada banyak pasang mata yang menatapnya. Tapi demi Agustus, dia harus mengikutinya sebagai ibunya. Jika tidak, di usianya, dia akan dilahap oleh bangsawan licik jika dia memasuki keluarga kerajaan Washington. Bahkan jika dia pergi bersamanya, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan berhasil naik takhta dengan lancar. Ketika saatnya tiba, pasti akan ada menteri dan pejabat yang tak terhitung jumlahnya yang mengujinya. Dia harus menghadapi semua ini. "Bagaimana mungkin tidak ada kesempatan? Selama kamu ingin pergi, kamu bisa pergi kemana saja di dunia." Kata Dominic tidak setuju. "Tuan Louis mungkin tidak tahu, tapi banyak hal berada di luar kendali kita. Orang sepertimu sangat langka di dunia ini." Sophie menggelengkan kepalanya. "Itu benar." Selanjutnya, Sophie bertanya Dominic di mana dia berada dan kebiasaan serta orang-orang seperti apa yang dia lihat. Dominic membuat beberapa cerita tentang Bima Sakti dan alam Stardom dan membaginya dengannya. Ini langsung membangkitkan rasa penasaran Sophie maupun Agustus. Mereka berdua tidak bisa mendapatkan cukup cerita Dominic, terutama anak kecil, Agustus. Dia baru berusia belasan tahun. Pengalaman hidupnya bisa dikatakan kosong. Dominic's cerita terdengar begitu indah. Dia sepenuhnya membuka fantasi Agustus tentang dunia luar. Dia memanggil Dominic dengan penuh kasih sayang, meminta lebih banyak cerita. Dominic dengan sabar memperkenalkan dunia luar yang indah kepadanya. Mata Agustus berbinar. Dia berpikir bahwa ketika ia mendapat kesempatan, ia akan pergi ke tempat-tempat yang Dominic disebutkan. Tapi dia tidak tahu bahwa tempat-tempat Dominic disebutkan tidak di mana saja di planet ini. Sebaliknya, mereka berada di peradaban lain di alam semesta. Dominic sangat sabar dengan Agustus dan menjawab pertanyaannya satu persatu. Lagi pula, tujuannya datang ke sini adalah mencari seseorang untuk diajak bicara. Dia tidak berbicara selama lebih dari setengah tahun. Dia akan meledak karena tercekik. Yang satu bertanya, dan yang lainnya menjawab. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebentar lagi sudah malam. Di bawah pimpinan Kapten Hancho, kelompok itu berhenti dan mulai mendirikan kemah untuk bermalam. Para pelayan di 2 gerbong lainnya yang bertanggung jawab atas tugas sehari-hari turun untuk membuat makan malam. Dominic dan Agustus mengobrol dengan gembira. Sepertinya ada hal yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Di sebelah mereka, Sophia yang cantik mendengarkan dengan penuh minat. Selain interupsinya yang sesekali,
kedua laki-laki itu berbicara. Tidak lama kemudian, suara Kapten Hancho terdengar di luar gerbong. My lady, Tuan Agustus, makan malam sudah siap. Apakah kamu ingin keluar untuk makan malam atau haruskah aku membawakannya untuk kamu? Bawa ke kami. Kita akan makan di gerbong. Jawab Sofia. Iya, nyonya saya. Setelah menjawab, Kapten Hancho siap untuk pergi. Suara Sofia kembali terdengar. Siapkan makanan untuk 3 orang. Tuan Louis akan makan bersama kami. Dimengerti? Segera, seorang pelayan datang ke gerbong dengan makan malam mewah. Tuan Louis, tolong! Sofia mempersilahkan Dominic dengan hangat. My lady, kamu duluan ya. Dia menanggapi dengan sopan. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu makan makanan seperti itu lagi. Bahkan jika dia tidak makan selama 10.000 tahun, dia tidak akan mati kelaparan. Namun, karena dia ingin menyembunyikan identitasnya, dia secara alami tidak bisa tampak terlalu tidak biasa. Dia makan bersama Sofia dan Agustus. Setelah mereka selesai makan, Sophie memanggil seorang pelayan untuk membawa pergi sisa-sisa makan malam mereka. Agustus tidak sabar untuk melanjutkan topik mereka sebelumnya. Pada malam hari, Dominic tinggal di gerbong sendirian untuk beristirahat. Sofia dan Agustus keluar dari gerbong dan pergi ke tenda yang disiapkan khusus untuk mereka. Keesokan harinya, Dominic terus berbagi dengan Agustus segala macam hal menarik tentang dunia luar. Pada akhir hari ketiga, Dominic merasa bahwa ia telah menghabiskan cukup waktu berbicara. Dia telah mencapai tujuannya. Dia telah mengatakan hal-hal yang tak terhitung jumlahnya dalam 2 hari, kira-kira setara dengan semua yang dia tahan selama lebih dari setengah tahun. Ia merasa sudah waktunya ia pergi. Masih ada sesuatu yang menunggunya untuk dilakukan di domain spiritual. Potensi ancaman Darren masih ada. Sebagai satu-satunya orang yang bisa menahannya, Dominic harus bergegas ke domain spiritual sesegera mungkin. Bahkan jika Darren lepas kendali, penampilannya akan mencegahnya menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Jadi Dominic berpamitan pada Sofia dan Agustus. Lady Evans, Agustus, terima kasih telah mengizinkan aku naik bersama kamu dalam bagian perjalanan aku ini. Tidak ada perjamuan di dunia berlangsung selamanya. Sudah waktunya aku pergi. Apa Tuan Louis pergi? Dominic, kamu akan pergi? Sofia dan Agustus bertanya hampir bersamaan karena terkejut. Iya nih. Ada hal lain yang harus aku tangani, jadi aku harus pergi sekarang. Dominic mengangguk dan menjawab. Dominic, bisakah kamu tinggal beberapa hari lagi? Aku sangat bosan. Agustus memohon dengan wajah pahit. Setelah menghabiskan 3 hari bersama, dia sangat menyukai kakak laki-laki ini dan tidak ingin dia pergi. Agustus, aku juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama, tapi masih banyak hal yang harus kulakukan, jadi aku harus pergi. Agustus, kamu harus mendengarkan ibumu, jangan disengaja. Kamu sangat pintar. Kamu pasti akan membuat sesuatu dari diri sendiri di masa depan. Dominic menghiburnya. Setelah menghabiskan 3 hari bersama mereka, dia mengira mereka adalah ibu dan anak. Hanya seorang ibu dan seorang putra yang memiliki hubungan sebaik itu. Dengan kehadiran orang luar, Agustus tidak memanggil Sofia sebagai Bibi Sofia karena takut rumor menyebar. Tapi begitu kamu pergi, aku akan sangat bosan. Agustus tampak enggan. Apa tidak ada ibumu yang menemanimu? Bagaimana kamu bisa bosan? Selain itu, kamu telah mengatasinya di masa lalu. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu tidak dapat kembali ke kehidupan lama kamu tanpa aku. Lagi pula, cepat atau lambat aku akan pergi. Dominic akhirnya berhasil membujuk Agustus. Baru saja dia selesai berpamitan dan hendak pergi, Sofia dan Agustus tiba-tiba berlutut di depannya. Ia tercengang dengan pemandangan ini. Lady Evans, apa ini? Dominic bertanya dengan bingung. Tuan Louis. Pertama, atas nama Agustus dan para penjaga di luar, aku berterima kasih karena telah membantu. Jika bukan karena kamu, kami pasti sudah dibunuh oleh musuh. Kedua, karena musuh mungkin sedang menyergap, aku ingin meminta kamu untuk membawa kami ke kerajaan Kekaisaran Washington. Selama kamu bersedia, aku akan menyetujui setiap permintaan yang kamu buat. Sofia berbicara dengan serius. Bahkan, dia sudah lama curiga bahwa Dominic adalah orang yang mengambil tindakan pada saat yang paling kritis. Lagi pula, tidak mungkin seorang pemuda tanpa kekuatan yang cukup untuk berjalan sendirian di tempat di mana bandit berkeliaran. Itu sebabnya dia memintanya untuk berbagi kereta dengan mereka. Belakangan, saat percakapan semakin dalam, Sofia setidaknya 60% hingga 70% yakin dengan tebakannya. Tempat-tempat yang disebutkan oleh Dominic tidak di mana saja di Kekaisaran Washington. Artinya, Dominic entah membuat tempat-tempat itu, atau dia berada di suatu tempat di luar Kekaisaran Washington. Tidak mungkin mengarang cerita pengalaman tangan pertama. Sofia semakin yakin bahwa Dominic adalah orang yang menyelamatkan mereka setelah pergi ke begitu banyak tempat aneh sendirian. Dia tidak tahu apa arti luar biasa yang dia gunakan untuk membuat orang melupakan apa yang terjadi.
Mungkin ini adalah teknik yang hanya dimiliki oleh pejuang legendaris. Tentu saja, meski begitu, dia tidak bisa 100% yakin dengan identitasnya. Juga, karena dia sengaja menyembunyikan kekuatannya, dia tidak ingin mengeksposnya. Jika Dominic mengikuti mereka ke kerajaan, Sophia mungkin menyembunyikan spekulasi ini selamanya di dalam hatinya. Tapi sekarang, dia ingin pergi. Tidak mungkin Sophia berpura-pura tidak peduli. Mereka masih jauh dari kerajaan. Tidak ada yang tahu bahaya seperti apa yang akan mereka hadapi di jalan dan apakah itu akan lebih berbahaya dari yang terakhir kali. Tanpa bantuan Dominic S., sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa mencapai tujuan mereka. Karena itu, Sophie mengumpulkan keberaniannya dan menyuarakan spekulasinya. Dia hanya ingin membuat semuanya jelas dan meminta Dominic untuk tinggal. Selama dia bisa tinggal, semua bahaya di jalan tidak akan berarti apa-apa. Dominic menatap Sophia, yang berlutut di tanah. Dia terus menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya. Dia berpikir dalam hati. Bagaimana wanita ini melihatku? Di mana aku membuat kesalahan? Aku tidak berpikir aku melakukannya. Saat itu, dia telah menggunakan kekuatannya untuk membekukan ruang dan waktu di sekitarnya. Dalam situasi di mana waktu membeku, orang akan berhenti berpikir. Bahkan jika dia melewati mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menemukannya. Jika demikian, apa yang salah? Apa dia hanya menebak? Atau dia sedang mempermainkanku? Dominic tidak bisa memahaminya untuk sementara waktu. Namun, karena dia sudah mengatakan sebanyak ini, dia tidak ingin menyembunyikan identitasnya lagi. Tidak ada kebutuhan. Jadi bagaimana jika dia bersembunyi? Jadi bagaimana jika dia diekspos? Siapa yang bisa mempengaruhi pikirannya? Dengan latar belakang Dominic S., itu baik-baik saja untuk membiarkan alam mengambil jalannya. Karena dia telah ditemukan, dia harus secara terbuka mengakui identitasnya. Jika dia terus berbohong, itu tidak akan sesuai dengan statusnya. Lady Evans, aku penasaran. Bagaimana kamu yakin bahwa itu aku? Dominic bertanya penasaran. Mendengar perkataannya, Sophia sangat gembira. Memang, tebakannya benar. Pemuda ini benar-benar telah menyelamatkan mereka. Meskipun dia siap dengan jawaban ini, dia sangat bersemangat sehingga seluruh tubuhnya bergetar tanpa sadar. Tuan Louis, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan itu hanya menebak? Jawabnya dengan hati-hati. Karena Dominic telah mengakui identitasnya, dia tidak berani berbicara dengannya seperti sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejuang yang perkasa. Sophia hanya ingat bahwa Spirit Breaking Arrows yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di sisinya, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah merangkul erat Agustus dalam pelukannya, menggunakan tubuhnya untuk menghalangi mereka. Tetapi ketika dia membuka matanya lagi, semua Spirit Breaking Arrows telah kehilangan kekuatannya dan mendarat di lantai kereta. Sophia tidak ingat apa yang telah terjadi. Dia belum pernah mendengar metode aneh seperti itu. Bagaimana kamu bisa menebak ke arah ini? Tanyakan Kapten Hancho dan lihat apakah dia akan menebak seperti ini. Tuan Louis, sebenarnya, aku melihat beberapa petunjuk dari percakapan kalian. Jadi aku perlahan mulai menebak dengan cara ini. Dengan pemahamanku tentang Kekaisaran Washington, tempat yang kamu bicarakan tidak cocok dengan salah satu tempat di sini. Namun seorang pemuda sepertimu telah pergi ke begitu banyak tempat aneh. Itu bukan sesuatu yang mampu dicapai orang biasa. Jelas Sophia. Baiklah. Ini karena kecerobohan aku. Tapi aku takut aku tidak punya cukup waktu untuk membawa kamu ke kerajaan. Dominic berhenti menyelidiki dan mengubah topik pembicaraan. Tuan Louis, jujur saja, kami sudah menderita puluhan serangan diam-diam dalam perjalanan ke sini. Ada ratusan penjaga saat kami berangkat, tapi sekarang hanya 1/10 dari mereka yang tersisa, dan kami baru menyelesaikan 2/3 perjalanan kami. Tanpa pengawalanmu, tidak ada kesempatan bagi kita untuk selamat dari serangan diam-diam lagi seperti yang terakhir. Katanya dengan suara pelan. Dominic terdiam. Setelah beberapa saat, dia bertanya. Bisakah kamu memberitahuku mengapa orang-orang itu ingin membunuhmu? Tentu saja. Tuan Louis, tolong dengarkan aku secara detail. Kemudian, dia menceritakan identitas asli mereka dan tujuan mereka pergi ke kerajaan Kekaisaran Washington, serta identitas umum dari musuh-musuh itu. Sewaktu Dominic mendengarkan, ia berpikir bahwa itu adalah kisah dramatis di mana anak haram itu ingin mewarisi takhta tetapi dihalangi oleh pamannya yang lain dengan segala cara. Namun, tahta ini bukanlah tahta biasa. Itu adalah tahta Kekaisaran Washington. Dia melirik Agustus. Dia tidak mengira bahwa anak ini akan menjadi pewaris keluarga kerajaan. Jika dia berhasil selamat ke kerajaan, dia akan bisa mewarisi tahta. Dominic berpikir sejenak. Tidak mungkin baginya untuk menghabiskan begitu banyak waktu mengawal mereka ke kerajaan. Jika mereka mengalami masalah di sepanjang jalan, dengan kecepatan mereka saat ini, mereka tidak akan sampai di sana hanya dalam beberapa hari. Jika mereka menghabiskan beberapa bulan di jalan, siapa yang bisa menjamin bahwa itu tidak ada kecelakaan yang akan terjadi di domain spiritual?
Darren adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja, jadi dia harus sampai di sana secepatnya. Lady Evans, karena kamu sudah menemukan kebenaran, aku tidak perlu menyembunyikannya. Terakhir kali kamu bertemu dengan bahaya, itu memang aku yang turun tangan. Tujuan aku datang ke sini hanyalah untuk menemukan seseorang untuk diajak bicara dan menghilangkan kebosanan aku. Itu saja. Aku masih memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan dan tidak punya waktu untuk mengantar kalian semua ke ibu kota. Dominic dengan bijaksana menolaknya lagi. Mendengar penolakannya yang berulang kali, Sofia seolah kehilangan semua kekuatannya dan hampir ambruk ke tanah. Awalnya, dia berpikir bahwa mereka akan memiliki hubungan yang cukup baik setelah bergaul satu sama lain selama 3 hari dan bahwa Dominic akan setuju untuk mengawal mereka ke kerajaan. Dia tidak menyangka akan ditolak 2 kali berturut-turut. Tuan! Tuan Louis! Sophie memanggil, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dominic, aku mohon, tolong kami. Anak kecil itu, Augustus, juga memohon. Lady Evans, Augustus, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani. Tapi, aku bisa memberimu pilihan sekarang. Dominic perubahan topik menghidupkan kembali harapan Sophia. Pilihan apa? Dia langsung bertanya dengan tidak sabar. Aku tidak punya waktu untuk mengantarmu bersama kelompokmu, tapi aku bisa mengantarmu ke kerajaan sendirian dulu. Itu tergantung pada apakah kamu bersedia melakukan itu atau apakah kamu ingin bepergian dengan para penjaga di luar. Itu pilihanmu. Dominic menyarankan kompromi. Dia sedang terburu-buru, jadi hanya ini yang bisa dia lakukan. Setelah dia membawa Sophia dan Augustus ke kerajaan Kekaisaran Washington, dia akan mundur dan menuju ke domain spiritual. Ini tidak akan membuang banyak waktu. Tuan Louis, aku memilih cara pertama. Tolong bawa Augustus dan aku ke kerajaan. Sophia langsung menjawab tanpa berpikir panjang. Puluhan penjaga yang terluka di luar tidak cukup untuk membuat mereka tetap aman dalam perjalanan mereka ke kerajaan. Jika mereka disergap lagi seperti terakhir kali, mereka akan musnah. Jika mereka tidak mengikuti Dominic sekarang, itu sangat tidak mungkin bahwa mereka akan pernah sampai ke kerajaan. Sophia tidak bodoh. Dia tahu apa yang harus dia pilih. Apa kamu yakin? Jika aku membawa kamu ke kerajaan, kamu tidak akan dapat membuktikan identitas kamu. Hal ini dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu, sehingga kamu harus berpikir tentang hal itu dengan hati-hati. Kata Dominic. Jangan khawatir. Tuan Louis, kita punya cara untuk membuktikan diri. Kamu hanya perlu membawa kami ke Raja Kekaisaran Washington. Dominic bangkit dan berkata. Nah, karena kamu sudah bilang begitu, maka jangan buang waktu. Ayo pergi. Tuan Louis, izinkan aku untuk memberitahu Kapten Hancho. Para penjaga ini telah melakukan yang terbaik untuk mengantarku dan Augustus ke sini. Sebagian besar dari mereka dikorbankan, dan yang tersisa telah terluka. Kita tidak bisa pergi tanpa pamit. Pinta Sophia lirih. Tentu. Beritahu mereka kalau begitu. Kita akan berangkat secepatnya. Terima kasih, Tuan Louis. Jawabnya senang. Dia tidak dapat pergi dengan tenang dan meninggalkan Kapten Hancho dan yang lainnya. Tak lama setelahnya, dia melangkah keluar dari gerbong. Kelompok itu masih maju dengan kecepatan tinggi. Kapten Hancho! Dia berteriak pada seseorang yang berdiri di garis depan kelompok. Ketika pria itu mendengar suaranya, dia segera berbalik pada Exarch Beast-nya dan menghampirinya. Nyonya, apakah kamu punya instruksi? Kapten Hancho bertanya dengan hormat. Kapten Hancho, terima kasih telah mengantarku dan Augustus ke sini. Jika bukan karena kamu, kami akan mati berkali-kali. Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa tinggi Augustus naik di masa depan, aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Dia mengucapkan terima kasih dengan tulus. Lady Evans, apa yang kamu bicarakan? Ini tugas kami untuk mengantarmu dengan aman ke ibu kota. Itu salahku bawa kamu ketakutan di sepanjang jalan. Kapten Hancho segera menjawab. Kapten Hancho, jangan katakan itu. Untuk melindungiku dan Augustus, kamu mengorbankan terlalu banyak orang. Demi keselamatan mereka yang tetap tinggal, aku sudah memutuskan untuk pergi ke kerajaan terlebih dahulu. Setelah kita pergi, kamu bisa membagi tim. Dengan cara ini, lebih banyak orang dapat bertahan hidup. Kata-kata Sophia membuat Kapten Hancho tertegun. Sang lady berkata bahwa dia akan pergi lebih dulu dan menuju ke kerajaan? Apa maksudnya? Sebelum dia bisa mengetahuinya, Sophia berkata lagi. Kapten Hancho, Augustus dan aku akan menunggumu di kerajaan. Semoga kalian semua bisa sampai di sana dengan selamat. Pada saat itu, kami berdua akan mengadakan makan malam penyambutan untukmu. Setelah itu, dia berbalik dan hendak memasuki gerbong. Tetapi Kapten Hancho bereaksi dan dengan cepat bertanya. Lady Evans, apa maksudmu? Sophia tidak menjawab karena tidak yakin apakah Dominic mau mengekspos dirinya. Namun,
Suara lain keluar dari gerbong dan menjawab Kapten Hancho. Artinya aku akan melakukan perjalanan ke depan bersama Lady Evans dan Agustus. Setelah kalian semua bubar, berpencar dan pergi ke kerajaan. Dengan cara ini, kamu akan memiliki kesempatan lebih besar untuk tiba dengan selamat. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Dominic meraih tangan Agustus dan berjalan keluar. Bocah! Apa yang kamu coba lakukan? Biarkan aku memberitahu kamu. Jika kamu berani menyakiti Lady Evans dan Tuan Agustus, tidak akan ada tempat bagi kamu di dunia yang luas ini. Kapten Hancho memperingatkan dengan suara tegas. Agustus adalah satu-satunya pangeran dari Kekaisaran Washington dan satu-satunya kandidat untuk mewarisi tahta. Dan Lady Evans adalah wanita raja. Status mereka sangat tinggi sehingga Dominic tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Kata-kata Kapten Hancho juga menarik perhatian penjaga lainnya. Mereka berkumpul dan memandang Dominic dengan tidak ramah. Mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Mereka hanya tidak berani melanggar perintah nona mereka. Sekarang Dominic ingin pergi dengan Lady Evans dan pangeran kecil? Bagaimana mungkin? Jika anak ini melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka sepanjang jalan, bukankah Lady Evans dan Tuan Agustus tidak berdaya? Mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Masalah ini terkait dengan kehidupan semua orang. Apakah tidak ada tempat untukku di dunia yang luas ini? Dominic tersenyum dan mengulangi kalimat ini, lalu menatap langit dan melanjutkan. Kapten Hancho, duniamu berbeda denganku. Duniamu adalah Kekaisaran Washington, sedangkan duniaku adalah alam semesta yang luas tak terbatas. Apakah ada perbandingan antara keduanya? Sebelum Kapten Hancho bisa mengerti maksudnya, Dominic perlahan naik ke udara bersama Sofia dan Agustus. Tanpa waktu untuk berpikir, Kapten Hancho berteriak. Tidak sadar! Tinggalkan Lady Evans dan Tuan Agustus! Kapten Hancho bergegas menuju Dominic, mencoba menyelamatkan Lady Evans dan Agustus. Penjaga lainnya bergerak pada saat bersamaan. Mereka tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada keduanya. Jika tidak, mereka semua akan dikutuk. Namun, ketika mereka mendekati Dominic, mereka terhalang oleh penghalang tak terlihat. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat menerobosnya. Setelah mencoba beberapa saat, mereka menatap Dominic ngeri. Mereka tidak tahu bagaimana dia melakukan itu. Bahkan Kapten Hancho, yang paling kuat di antara mereka, tidak bisa berbuat apa-apa. Dominic, siapa sih kamu? Dia bertanya dengan keras. Aku hanya lewat. Aku bosan, jadi aku ingin berbicara dengan seseorang. Lalu aku bertemu denganmu. Itu pasti takdir. Aku akan membantumu mengantar Lady Evans dan Agustus ke ibu kota. Adapun kalian, cari tahu sendiri. Sampai jumpa. Setelah dia mengatakan itu, sebuah lorong ruang angkasa muncul. Dia berjalan ke dalamnya bersama Lady Evans dan Agustus, saat Kapten Hancho dan penjaga lainnya mengawasi. Kemudian, lorong ruang angkasa menghilang. Ruang kembali normal segera setelah itu. Kapten Hancho dan penjaga lainnya bisa bergerak. Semuanya hanya berdiri di tempatnya, tertegun. Mereka menatap ke arah di mana Dominic menghilang, merasa sangat terkejut. Kapten, bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Itu luar biasa. Apakah itu semacam tabir asap? Salah satu penjaga tergagap. Itu adalah lorong luar angkasa. Hanya petarung yang sudah mencapai alam abadi yang bisa melakukan itu. Jawab Kapten Hancho tak percaya. Dia tahu lebih banyak tentang hal itu daripada yang lain. Meskipun pencelus star terletak di tepi level 4 Civilization Vastar Galaxy, itu masih di bawah yurisdiksinya. Dengan demikian, kekuatan utama di pencelus star tahu sesuatu tentang galaksi Vastar. Petarung paling kuat di galaksi Vastar, yang sudah mencapai alam abadi, bisa merobek ruang angkasa. Alam abadi? Seberapa kuat dia? Penjaga lain bertanya. Dia yang paling kuat di galaksi Vastar. Dia bisa merobek ruang dan berjalan di ruang dimensi tinggi, yang merupakan cara yang lebih cepat untuk melakukan perjalanan daripada metode lainnya. Dia dapat mencapai ibu kota dalam sekejap. Jelas Kapten Hancho. Sekuat itu? Apakah itu berarti Dominic sudah mencapai alam abadi? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kapten Hancho menampar kepalanya, menyebabkan pukulan keras untuk mengisi udara. Kenapa kamu memukulku? Penjaga itu bingung. Kamu pantas mendapatkannya. Beraninya kamu memanggil Lord Louis dengan nama depannya. Jika kamu ingin mati, jangan melibatkan kami. Lord Louis bisa mengubahmu menjadi abu dalam sekejap mata. Teriak Kapten Hancho. Tapi bukankah kamu baru saja memanggilnya anak nakal? Penjaga itu bergumam. Aku. Kapten Hancho kehilangan kata-kata. Ia basah kuyup oleh keringat dingin. Dia sangat ketakutan di dalam hatinya. Ketika ia pertama kali bertemu Dominic, ia menghinanya. Dia sudah jahat padanya sepanjang waktu. Dia senang bahwa Dominic tidak membunuhnya untuk itu. Saat ini,
penjaga lain tiba-tiba menimpali. Kamu ingat terakhir kali kita disergap? Spirit Breaking Hours yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke kereta Lady Evans dan Tuan Muda Agustus, tetapi mereka akhirnya tidak terluka. Mungkinkah Lord Louis menyelamatkan mereka? Kata-katanya mengingatkan yang lain tentang situasinya. Para penjaga di hutan lebat mungkin tidak tahu, tetapi penjaga di sekitar kereta telah menyaksikannya dengan jelas. Saat itu, mereka mengalami demoralisasi. Tetapi ketika mereka sadar, Spirit Breaking Hours telah gagal, dan Lady Evans dan Tuan Muda Agustus aman dan sehat. Siapa lagi selain Lord Louis yang bisa menyelamatkan mereka? Pasti Lord Louis. Hanya dia yang mampu menyelamatkan keduanya tanpa kita sadari. Kamu benar. Itu pasti dia. Dia menyelamatkan kita. Jika Lady Evans dan Tuan Muda Agustus meninggal, kita akan dihukum mati. Kapten Hancho tenggelam dalam pikirannya. Itu masuk akal. Lagi pula, Lord Louis telah mencapai alam abadi. Setelah tenang, dia menyela diskusi semua orang. Semuanya, mari kita kesampingkan ini untuk saat ini. Lord Louis murah hati, jadi dia tidak akan menyalahkan kita untuk apapun. Kami beruntung bertemu dengannya. Lady Evans dan Tuan Muda Agustus aman sekarang, tapi kita masih dalam bahaya besar, karena musuh kita tidak tahu bahwa mereka sudah pergi, dan mereka akan menyerang kita lagi. Dengan kekuatan kita saat ini, akan sulit bagi kita untuk mencapai ibu kota dengan aman. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan bantuan Lord Louis, Lady Evans dan Tuan Muda Agustus pasti akan tiba di ibu kota dengan selamat. Kemuliaan dan kekayaan ada di depan kita. Aku tidak ingin mati. Itu benar. Banyak anggota tim kami telah mengorbankan hidup mereka untuk membuat kita tetap hidup. Jika kita mati sekarang, semua kerja keras mereka akan sia-sia. Semua penjaga mengarahkan pandangan mereka pada Kapten Hancho. Jika kita ingin mencapai ibu kota dengan selamat, kita harus membuat rencana. Kita harus berjuang untuk kelangsungan hidup kita. Apa yang menanti kita di depan adalah kekayaan tak berujung, wanita cantik, dan kemuliaan. Mata semua orang berbinar saat mendengar kata-kata Kapten Hancho. Mereka menantikan kehidupan seperti itu. Tak satu pun dari mereka berbicara, mereka hanya diam menunggu pengaturan Kapten Hancho. Sebenarnya, Lady Evans dan Lord Louis sudah memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Kita tidak bisa bergerak bersama-sama. Jika kita melakukannya, kita akan mudah ditargetkan, dan musuh kita akan berpikir bahwa Lady Evans dan Tuan Muda Agustus masih bersama kita, jadi kita harus berpisah. Kita akan bertemu di ibu kota, di mana mereka akan menunggu kita. Aku setuju. Aku setuju. Aku setuju. Satu persatu, para penjaga menyatakan persetujuan mereka. Saat ini, rencana ini adalah yang paling praktis. Kesepakatan. Kami akan berpisah sekarang dan mengambil pelayan dengan kami. Lady Evans akan menghadiahi kita saat kita sampai di ibu kota. Dia adalah Ratu Kekaisaran Washington. Ya sudah, Pak. Pindah sekarang. Segera, tim dibagi menjadi kelompok 1 dan 2 dan menghilang ke dalam hutan lebat. Pada saat yang sama, mereka menyembunyikan 3 gerbong binatang. Mereka harus pergi sebelum musuh mereka tiba. Begitu mereka semua terpisah, musuh mereka tidak akan bisa mengenali mereka. Dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan mengambil tindakan. Namun, begitu musuh mereka menemukan gerbong, mereka akan tahu tentang rencana mereka dan menghentikannya dengan segala cara. Di peradaban tingkat 4 galaksi Vastar. Di istana kerajaan Kekaisaran Washington, pencuri Star. Seorang pria parubaya berbaring di tempat tidur mewah dengan wajah pucat. Dia sangat sakit sehingga dia sepertinya akan mati kapan saja. Dia adalah Sadwick Washington, Raja Kekaisaran Washington. Kekaisaran diperintah olehnya sendiri. Namun, orang yang begitu berkuasa sekarang berbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Butuh banyak usaha baginya untuk bahkan berbicara. Beberapa pria sepuh dengan teliti memeriksa tubuhnya. Masing-masing dahi mereka dipenuhi keringat, yang mereka seka dengan lengan baju mereka dari waktu ke waktu. Rasa gugup dan panik mereka terlihat jelas. Mereka semua adalah dokter terkenal di Kekaisaran Washington. Mereka telah dipanggil ke sini untuk mengobati raja. 1 tahun yang lalu, Sadwick tiba-tiba jatuh sakit, tetapi tidak ada dokter kekaisaran yang tahu cara menyembuhkannya. Dalam situasi tak berdaya ini, beberapa dokter terkenal dari seluruh kekaisaran dipanggil untuk merawatnya. Namun hasilnya tidak memuaskan. Mereka bahkan tidak tahu apa yang salah dengannya, apalagi cara menyembuhkannya. Tak satu pun dari mereka pernah melihat penyakit seperti itu sebelumnya. Karena mereka tidak dapat menemukan penyebabnya, mereka tidak dapat menemukan obatnya. Mereka tidak berani bereksperimen pada raja. Jika terjadi kesalahan, semua orang di keluarga mereka akan dihukum mati. Bagaimana penyakit aku? Apa kamu menemukan sesuatu? Sadwick bertanya sambil terbatuk-batuk. Yang mulia, maafkan ketidakmampuan kami. Kami sudah berlatih kedokteran selama bertahun-tahun, tapi kami belum pernah menemukan penyakit aneh seperti itu sebelumnya. Jawab salah satu dokter dengan hormat.
Yang mulia, kami berpengalaman dan telah menemukan penyakit lain-lain, tapi kami belum pernah bertemu seseorang yang memiliki ini. Tambah dokter lain. Jadi kamu tidak bisa menyembuhkanku, benar begitu? Sadwick bertanya. Seorang dokter mengertakkan gigi dan menjawab. Tidak, kita tidak bisa. Karena kami tidak dapat menemukan penyebabnya, kami tidak berani meresepkan obat. Kami takut akan konsekuensi buruk. Sekelompok, batuk, tidak berguna. Jika kalian tidak bisa menyembuhkanku, kalian semua akan mati. Sadwick mengumpat dengan marah. Pelayan di sampingnya bergegas maju untuk memapahnya. Dia telah banyak menderita selama setahun terakhir. Pria yang biasanya bersemangat tinggi dan kuat sekarang menjadi cacat terbatas pada tempat tidurnya. Di masa lalu, kemanapun dia pergi, rakyatnya membungkuk kepadanya dengan kagum. Dia begitu mulia sebelumnya. Tapi sekarang, dia harus berbaring di tempat tidur dan membutuhkan pelayan untuk menunggunya. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia masih cukup muda untuk menikmati kemuliaan dan kekayaannya. Ia benci berbaring di ranjang seperti ini. Tolong jangan marah, Yang Mulia. Maafkan ketidakmampuan kami dan ampuni nyawa kami. Setelah mendengar kecaman Sadwick, para dokter dengan cepat berlutut dan memohon belas kasihan. Mereka telah mendengar tentang temperamen raja sebelum mereka sampai di sini. Jika dia merasa tidak bahagia, dia akan membunuh para dokter yang datang untuk merawatnya. Jadi tentu saja, tidak ada dari mereka yang mau datang. Tapi mereka tidak punya pilihan. Tentara telah mengawal mereka secara pribadi. Siapapun yang menolak untuk pergi bersama mereka akan dieksekusi di tempat. Sepanjang perjalanan, mereka semua terlalu takut untuk tidur nyenyak. Mereka takut bahwa mereka akan membuat marah raja jika mereka gagal menyembuhkannya. Bagaimanapun, bahkan dokter kekaisaran tidak dapat menyembuhkannya. Jadi mereka tidak percaya sama sekali. Sekelompok orang yang tidak berguna. Seret mereka keluar dan penggal kepala mereka. Sadwick meraung. Tolong ampuni nyawa kami, Yang Mulia. Tolong ampuni nyawa kami. Para dokter berlutut di tanah, menggigil. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memohon belas kasihan. Meskipun mereka sudah tua, mereka tidak berpikir mereka telah hidup cukup lama. Mereka tidak ingin mati. Pada saat ini, seorang menteri melangkah maju dan berkata, Yang Mulia, kamu telah membunuh banyak dokter terkenal. Jika kamu terus membunuh mereka, itu akan menyebabkan kekacauan sosial yang akan berbahaya bagi kekaisaran. Tolong pikirkan 2 kali. Dengan bantuan pelayan itu, Sadwick duduk dan bersandar di ranjang. Dia menatap menteri, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menanyainya. Apakah kamu menegurku karena mencoba membunuh sekelompok sampah ini? Apa kamu pikir kamu bisa tidak mematuhiku karena aku sakit? Ditatap oleh pria yang berdiri di puncak kekaisaran Washington, menteri itu berkeringat dingin. Namun, dia menjadi lebih tenang ketika dia ingat bahwa raja telah berada di tempat tidur selama lebih dari setahun dan tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Selain itu, sejak raja sakit, kekuatannya telah menurun dan dia telah kehilangan kekuatan pencegahannya. Binatang buas tanpa cakar dan gigi tidak berbeda dengan hewan peliharaan. Yang Mulia, aku mengatakan yang sebenarnya. Dokter-dokter ini berasal dari seluruh kekaisaran dan memiliki prestis besar di kampung halaman mereka. Kamu telah membunuh banyak dokter dalam 1 tahun terakhir, termasuk beberapa dokter kekaisaran. Jika kamu terus membunuh mereka, kamu akan membahayakan kekaisaran. Tolong pikirkan 2 kali, Yang Mulia. Menteri membujuk raja dengan sungguh-sungguh. Kemudian, beberapa menteri lainnya melangkah maju dan berbicara pada saat bersamaan. Mohon berpikir 2 kali, Yang Mulia. Sadwick mengomel karena marah sambil memelototi para menteri yang dulu bersikap hormat padanya ini. Sebelum dia sakit, tidak peduli berapa banyak orang yang dia bunuh, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka juga akan mengatakan bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Tapi sekarang, mereka mengeroyoknya. Penurunan kekuatan dan kemampuan fisiknya telah menyebabkan penurunan statusnya. Dia masih raja kekaisaran Washington, tetapi otoritas dan prestisenya telah sangat berkurang. Para menterinya mulai menentangnya. Beraninya kamu! Dia menggonggong. Hatinya dipenuhi campuran antara marah dan kesal. Faktanya, para menteri sangat gelisah di hati mereka. Setelah semua, mereka melawan Raja Kekaisaran Washington. Meskipun dia tidak sekuat dulu, mereka masih kagum padanya. Yang Mulia, kami melakukan ini demi Kekaisaran Washington. Tolong mengerti, Yang Mulia. Jangan merusak reputasimu. Apa kamu sedang menceramahiku? Kukatakan padamu, selama aku masih hidup, aku adalah Raja Kekaisaran Washington, dan aku bisa membunuh siapapun yang kuinginkan. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Sadwick mengertakkan giginya dengan tatapan membunuh. Para menteri tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik.
Meskipun raja telah sakit dan terbaring di tempat tidur selama lebih dari setahun, dia masih seorang raja yang perkasa. Para menteri tidak berani membantah Sadrek. Bagaimanapun, dia adalah raja kekaisaran Washington dan bertanggung jawab atas tentara. Mereka bisa menawarkan saran, tetapi tidak menentang raja mereka. Kalau tidak, mereka bisa dibunuh. Saat semua orang diam, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Meskipun kamu raja, kekaisaran Washington bukan milikmu sendiri. Itu harus menjadi milik semua orang yang tinggal di kekaisaran. Apakah kamu mengerti arti air yang mendukung kapal juga bisa membuatnya kesal? Kamu sangat egois. Tidak heran kamu dikutuk. Siapa itu? Siapa yang bicara? Sadrek bertanya dengan keras. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat dua laki-laki dan satu perempuan. Mereka tidak tahu kapan orang-orang ini muncul. Mereka adalah dua orang dewasa dan seorang anak laki-laki. Orang yang berbicara Dominic. Hanya dengan satu lirikan, dia tahu bahwa Sadrek telah dikutuk. Dan itu adalah kutukan ganas. Korban tidak akan langsung mati tetapi akan kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Kekuatan dan fungsi fisiknya akan menurun perlahan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak peduli metode apa yang dia coba, itu tidak akan berguna. Dia akan mati dalam keputusasaan, ketakutan, dan rasa sakit. Prosesnya biasanya memakan waktu beberapa tahun. Perasaan putus asa itu akan membuat orang gila. Bahkan Sadrek, Raja Kekaisaran Washington, harus menerima kenyataan ini. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Apa kamu tidak tahu di mana kamu berada? Seorang menteri gemuk bertanya. Apakah sulit untuk masuk ke sini? Aku tahu ini adalah istana kerajaan Kekaisaran Washington. Jangan membuatnya terdengar seperti semacam daerah terlarang. Kamu akan segera tahu siapa kami. Jawab santai Dominic. Penjaga! Ada pembunuh di sini! Seorang menteri lainnya berteriak. Dia berpikir bahwa Dominic dan yang lainnya adalah pembunuh. Setelah mendengar teriakannya, beberapa penjaga lapis baja dengan cepat bergegas masuk. Namun, baru saja mereka tiba, Sadrek memberikan perintahnya. Semuanya baik-baik saja di sini. Kalian semua, keluar! Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraan dalam suaranya. Iya benar yang mulia. Para penjaga melirik Dominic sebelum mereka pergi dengan patuh. Para menteri menatap Sadrek bingung. Mereka tidak mengerti mengapa dia tidak mengizinkan para penjaga mengusir ketiga orang asing ini. Siapa nama kamu? Kenapa kamu di sini? Sadrek bertanya. Kamu tidak perlu tahu namaku. Aku hanya mengantar pasangan ibu dan anak ini ke sini. Kamu harus tahu mereka. Kata Dominic. Sadrek menoleh menatap Sofia dan Agustus. Dia mengingat beberapa adegan dalam pikirannya dan mengenalinya. Namun, ia tidak menyadari bahwa wanita di depannya bukanlah wanita yang ia kenal sebelumnya. Sofia dan adiknya kembar, dan mereka terlihat hampir sama. Seseorang hampir tidak bisa membedakan mereka. Sadrek tentu saja juga tidak tahu. Iya, aku kenal mereka. Aku mengirim pengawalku untuk menemukan mereka. Jawab jujur Sadrek. Itu bagus. Sekarang kamu mengenali mereka, tugas aku selesai. Aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, Dominic berbalik untuk pergi. Namun, saat ini, Sadrek buru-buru memanggilnya. Tolong tunggu. Apa ada hal lain lagi? Dominic bertanya. Sadrek menatapnya dan bertanya dengan penuh semangat. Kamu bilang aku dikutuk. Apakah itu benar? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menunjukkan penyebab penyakitnya. Setahun terakhir, dia telah menemui banyak dokter terkenal, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu apa yang salah dengannya. Bagaimanapun, dia adalah Raja Kekaisaran Washington, jadi para dokter tidak berani bereksperimen padanya. Saat dia putus asa, dia tiba-tiba memikirkan putra haramnya di pedesaan, jadi dia mengirim pengawalnya untuk membawa putranya kembali. Dia memutuskan untuk memberikan tahta kepada putranya setelah dia meninggal. Meskipun dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk putranya, dia lebih suka memberikan tahta kepadanya daripada orang lain. Sekarang Dominic telah menunjukkan apa yang salah dengan dirinya. Apakah itu benar atau tidak, ia melihat harapan. Karena itu, dia meminta para penjaga untuk keluar dan Dominic tinggal. Ya, kamu berada di bawah kutukan ganas. Orang yang mengutukmu cukup kuat untuk membunuhmu dengan mudah. Aku tidak tahu mengapa dia menyiksamu dengan cara ini. Mungkin kamu tersinggung dia. Jawab Dominic jujur. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan apa yang dia ketahui pada Sadrek. Sadrek tercengang. Dia bertanya-tanya. Aku dikutuk. Dan pihak lain cukup kuat untuk membunuhku dengan mudah. Kemudian dia mulai dengan hati-hati mengingat apa yang terjadi sebelum dia sakit, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Dia memang telah menyinggung banyak orang selama bertahun-tahun. Tapi dia tidak bisa memikirkan orang yang lebih kuat darinya. Dia tidak bodoh.
Jika dia tahu bahwa itu pihak lain bisa dengan mudah membunuhnya, dia tidak akan menyinggung perasaannya. Apa kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah aku dikutuk? Sadwick bertanya lagi. Dominic mengangkat bahu dan berkata, aku tidak perlu berbohong. Kamu bisa memilih untuk percaya atau tidak. Lagi pula, kamu sekarat. Kutukan itu perlahan-lahan menguras energi kamu. Kamu akan disiksa sampai menjadi mayat layu. Karena kamu sangat menyadari gejalanya, bisakah kamu menyembuhkanku? Sadwick menatap Dominic penuh harap. Untuk pertama kalinya setelah lebih dari setahun, dia melihat secercah harapan. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Semua orang lain yang hadir, termasuk para dokter, pendeta, dan pelayan, mengarahkan pandangan mereka pada Dominic juga. Setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. Tentu saja, para dokter berharap dia bisa menyembuhkan raja sehingga mereka bisa selamat dan pulang ke rumah. Mereka tidak ingin mati di istana. Namun, para menteri dan pelayan tidak ingin dia menyembuhkan raja. Alasan untuk itu sangat sederhana. Raja sangat keras kepala. Begitu dia mengambil keputusan, tidak ada yang bisa membuatnya mengubahnya. Ketika dia dalam suasana hati yang buruk, dia suka membunuh orang. Para menteri tidak ada yang berani membujuknya. Bahkan para pelayan harus sangat berhati-hati saat melayaninya. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan dihukum berat. Sejak dia berhasil naik takhta, ada banyak dayang yang berbeda. Bagaimana raja seperti itu bisa memenangkan hati orang? Bahkan, selama lebih dari setahun dia sakit, banyak orang diam-diam senang. Mereka hanya tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Jika dia mati, banyak orang diam-diam akan merayakannya. Sadwick memiliki ekspresi penuh harap di wajahnya, sementara yang lain menyimpan pikiran mereka sendiri. Melihat ini, Dominic tersenyum. Tentu saja, kutukan semacam ini cukup sederhana untuk aku hadapi. Mendengar itu, Sadwick menjadi bersemangat dalam sekejap. Para dokter tua yang berlutut di tanah juga bersemangat. Mereka hampir saja menangis. Dominic menyelamatkan hidup mereka. Tetapi beberapa menteri dan pelayan, serta Sofia, yang berada di sebelah Dominic, tampak cemberut. Beberapa yang lain juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Sofia tidak ingin Sadwick selamat. Dia membawa Agustus ke sini karena dia berharap dia bisa mewarisi tahta kekaisaran Washington. Jika Sadwick sembuh, Agustus tidak akan mendapatkan tahta. Sofia, sebagai warga kekaisaran, sudah pasti mendengar reputasi buruk Sadwick. Dia tidak tahu mengapa adiknya memilih orang seperti itu untuk menjadi ayah anaknya. Sofia tidak mau tinggal di istana bersama orang seperti ini. Selain itu, ada masalah lain. Jika Sadwick sembuh, dia akan memiliki lebih banyak putra. Mereka mungkin mencoba merebut tahta dari Agustus. Memikirkan hal itu, dia benar-benar ingin memberitahu Dominic untuk tidak memperlakukan Sadwick. Tapi dia tidak bisa mengatakan itu di depan raja kecuali dia ingin membuang hidupnya. Dominic sudah menunjukkan kekuatannya yang besar, jadi dia percaya bahwa dia akan bisa menyembuhkan Sadwick. Anak muda, dokter pembuat keajaiban, tolong batalkan kutukannya padaku. Jika kamu dapat menghapus kutukan, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Apakah kamu ingin uang, wanita cantik, atau posisi tinggi? Mulai sekarang, kamu akan menjadi orang kedua setelah aku di Kekaisaran Washington. Kata Sadwick tidak jelas. Dia terlalu bersemangat, karena dia akhirnya melihat harapan untuk bertahan hidup. Dia telah terbaring di tempat tidur selama lebih dari setahun dan telah sangat menderita. Sejumlah dokter telah datang, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat menemukan penyebab penyakit tersebut. Dia tidak menyangka bocah misterius bisa menemukannya dan menyembuhkannya. Dia tidak peduli jika Dominic berbohong. Dia mau mempercayainya, karena dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya harapan yang dia temukan dalam setahun terakhir. Tenang dulu. Tenang. Aku belum selesai. Aku bisa menghapus kutukan, tapi aku tidak akan melakukannya. Dominic tersenyum. Ekspresi bersemangat Sadwick membeku. Ia memandang Dominic tidak percaya. Apa yang dia katakan? Tidak memperlakukan aku. Dia berpikir. Dia tidak percaya ada orang di Kekaisaran Washington yang berani melawan perintahnya. Apa aku tidak salah dengar? Untuk sementara waktu, Sadwick tercengang dan bingung harus berbuat apa. Semua orang memandang Dominic tak percaya. Apa maksud orang ini? Apa dia ingin mati? Dia bisa menghilangkan kutukan, tapi dia tidak akan melakukannya? Apa dia sedang menggali kuburannya sendiri? Dia mungkin juga hanya mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Mereka pikir. Tentu saja mereka tidak bisa mengerti. Dengan kekuatan besar, Dominic tidak perlu munafik sama sekali. Dia bisa mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya dan melakukan apapun yang dia inginkan. Apa yang dia pikirkan adalah, aku hanya tidak ingin memperlakukanmu. Meskipun kamu Raja Kekaisaran Washington, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sadwick sudah tenang. Dia dengan sopan bertanya.
Dokter pembuat keajaiban, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu tidak mau menyingkirkan kutukan untukku? Menurut karakternya, ketika dia biasanya mendengar kata-kata seperti itu, dia akan menangkap Dominic, menyiksanya terlebih dahulu, dan kemudian memaksanya untuk menghilangkan kutukan. Tapi dia tidak memilih untuk melakukan itu setelah memikirkannya. Karena dia takut Dominic akan menanggung dendam dan menyakitinya ketika memperlakukannya. Jika itu terjadi, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Alasannya sangat sederhana. Saat aku tiba di sini barusan, aku mendengar percakapanmu dan mengetahui raja macam apa dirimu. Kamu memutuskan kehidupan orang lain sesuka hati. Jika kamu berada dalam suasana hati yang buruk, kamu dapat membunuh orang yang tidak bersalah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu seorang tiran. Jika aku menyelamatkanmu, bukankah aku akan disalahkan atas semua orang yang kamu bunuh di masa depan? Menyelamatkanmu berarti lebih banyak orang akan mati. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Sebaiknya kamu menyerah. Dominic berkata dengan dingin. Saat dia mengatakan itu, ekspresi wajah Sadwick semakin jelek. Sebagai Raja Kekaisaran Washington, dia telah memegang posisi tinggi selama bertahun-tahun. Semua orang hormat terhadapnya. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani memanggilnya tiran di depan wajahnya. Kamu bilang, apakah aku seorang tiran? Dia bertanya kata demi kata, menatap Dominic. Bukankah itu benar? Terlepas dari apakah seorang pria benar atau salah, kamu akan membunuhnya jika kamu dalam suasana hati yang buruk. Jika itu bukan pekerjaan seorang tiran, lalu apa? Aku menyebutmu tiran karena rasa hormat. Bahkan, kamu hanya bajingan bodoh. Seharusnya aku membunuhmu, tapi kamu ingin aku mengangkat kutukannya untukmu. Apa kamu sedang bermimpi? Dominic terus terang memaki Sadwick. Saat tiba di sini, ia sudah mendengarnya dengan jelas. Hanya karena para dokter ini tidak bisa mengangkat kutukannya, Sadwick akan membunuh mereka. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Jika Sadwick adalah penguasa yang rajin dan kompeten, Dominic akan membantunya mengangkat kutukan. Itu hanya akan menjadi sepotong kue baginya. Tetapi karena ia adalah kaisar yang tidak cakap dengan kepribadian yang kejam, ia pantas menderita. Dominic tidak punya alasan untuk menyelamatkannya. Beraninya kamu meremehkanku seperti itu? Tatapan Sadwick seperti kilat saat dia mengertakkan giginya dan menatap Dominic. Aku meremehkanmu, lalu apa? Jika kamu belum lumpuh dan tidak bisa bergerak, aku akan melumpuhkan kamu. Dominic tidak takut mata membunuh sama sekali. Karena di matanya, Sadwick seperti semut yang bisa dia hancurkan kapan saja. Bagus. Sangat bagus. Setelah mengatakan itu, Sadwick berteriak ke pintu. Penjaga! Segera, penjaga dengan baju besi berat bergegas masuk. Salam, Yang Mulia. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Tangkap anak nakal ini. Aku ingin dia tahu konsekuensi merendahkan dan menghinaku. Dia memerintahkan. Iya benar Yang Mulia. Para penjaga segera mendekati Dominic dan hendak menaklukkannya. Agustus yang berada di sebelah Dominic menggenggam erat tangan Sofia. Dia gugup. Sofia membelai punggung tangannya untuk menghiburnya. Setelah menyaksikan kekuatan Dominic, dia tidak khawatir tentang keselamatannya sama sekali. Dia bukan gadis yang naif. Dia tahu bahwa Dominic adalah seorang pengembara antar bintang legendaris. Dia bisa melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta. Raja Kekaisaran Washington tidak cukup kuat untuk menyakitinya. Semua orang tahu bahwa ada berbagai macam bahaya di alam semesta. Setiap langkah ceroboh akan menyebabkan kematian yang buruk. Tanpa kekuatan yang cukup, bepergian di alam semesta tidak berbeda dengan merayu kematian. Jelaslah, Dominic sudah lama menjadi penjelajah antar bintang. Dia kebetulan melihat penculu star dalam perjalanannya, dan dia pergi ke sana untuk mencari seseorang untuk diajak mengobrol. Sofia merasa dirinya sangat beruntung. Jika dia tidak bertemu Dominic, dia dan Agustus mungkin sudah mati.